Kabar Kementerian Kesehatan kembali melengkapi dashboard vaksinasi dengan merilis data sejumlah testing dan tracing tingkat kabupaten kota. Data yang disajikan berupa tabel berisi daftar angka capaian testing tracing per kabupaten dalam waktu 7 hari terakhir dengan harapan dapat mempermudah dan tepat dalam upaya pengendalian COVID-19 di level terkecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk Anda yang berlibur bersama dengan keluarga sore hari ini, tetap jalankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga sering mencuci tangan di bawah air mengalir. Seperti biasa di Sabtu sore, kami mengajak Anda untuk mengikuti program Cek Fakta dari informasi yang Anda dapatkan. Pendengar juga bisa mengklarifikasi kebenaran berita yang Anda dapatkan. Kita juga akan membahas sejumlah kabar viral di berbagai platform media sosial selama sepekan terakhir dalam segmen Cek Fakta sore hari ini. Kami sudah terhubung bersama dengan Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, atau yang lebih akrab kita panggil dengan Bung Zek. Assalamualaikum, selamat sore Bung Zek. Waalaikumsalam, selamat sore juga. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bung Zek juga sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Baik, kita akan bahas sejumlah kabar yang viral dan harus diklarifikasi dan undang pendengar juga yang ingin bergabung. Saya informasikan dulu untuk nomor teleponnya Bung Zek di 021 352 3172, 384 4545, 386 6712. Atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp di 081 3993 9939888. Kita akan bahas untuk kabar yang pertama, Bung Zek, ini terkait dengan judul Muammar Gaddafi, prediksi COVID-19. Narasinya ini adalah mereka akan membuat virus dan juga membuat penangkalnya, berlagak seolah membutuhkan waktu untuk mencari jalan keluar, padahal mereka sudah mempunyai solusinya. Penjelasannya seperti apa, Bung Zek? Baik, ya, jadi Muammar Gaddafi itu diklaim bahwa ia sudah memprediksi COVID-19 begitu. Ya. Padahal fakta yang sebenarnya situasi yang sempat terjadi waktu itu kan ada flu babi ya. Jadi ia menyebutkan bahwa jangan-jangan nanti ke depan akan ada pandemi atau flu menurut dia flu ikan katanya. Yeah. Jadi katanya akan ada flu ikan yang mungkin dibuat sama industri farmasi dan seterusnya. Jadi sama sekali tidak ada perkataan tentang masalah COVID-19 ya, termasuk virus tentang yang terkait dengan COVID-19. Jadi sebenarnya begini, kalau para ilmuwan itu kan juga mereka juga punya analisis bahwa yang namanya pandemi itu sangat mungkin akan selalu terjadi di dunia begitu. Yeah. Tetapi bukan berarti mereka bisa memprediksi itu kapan dan terkait dengan apa. Jadi ini kayak semacam narasi yang dicocok-cocokkan begitu ya. Jadi kesimpulannya sih ini adalah informasi yang salah. Begitu, Ana. Baik, kemudian ini ada kabar juga yang pernyataan dari Dr. Insinyur Haja Sri Nurdiati. Panik karena masker sampai lupa pentingnya antibodi. Kalau untuk narasi yang disampaikan adalah Dr. Insinyur Haja Sri Nurdiati mengatakan banyak orang nggak sadar pentingnya antibodi, stoknya harus selalu ada. Orang lebih panik masker atau hand sanitizer hilang di pasar. Virus tentang yang terkait dengan COVID-19. Jadi sebenarnya begini, kalau para ilmuwan itu kan juga mereka juga punya analisis bahwa yang namanya pandemi itu sangat mungkin akan selalu terjadi di dunia begitu. Yeah. Tetapi bukan berarti mereka bisa memprediksi itu kapan dan terkait dengan apa. Jadi ini kayak semacam narasi yang dicocok-cocokkan begitu ya. Jadi kesimpulannya sih ini adalah informasi yang salah. Begitu, Hana.
Baik, kemudian ini ada kabar juga yang pernyataan dari Dr. Insinyur Haja Sri Nurdiati. Panik karena masker sampai lupa pentingnya antibodi. Kalau untuk narasi yang disampaikan adalah Dr. Insinyur Haja Sri Nurdiati mengatakan banyak orang nggak sadar pentingnya antibodi, stoknya harus selalu ada. Orang lebih panik masker atau hand sanitizer hilang di pasaran. Harusnya kita lebih panik kalau antibodi hilang di tubuh karena virus tidak mungkin dihindari. Penjelasannya bagaimana, Bung Zek? Ya, nah jadi pesan tersebut yang diklaim sebagai tulisan dari Dekan FMIPA IPB yang bernama Dr. Sri Nurdiati, itu yang pertama adalah beliau, Ibu Dr. Sri Nurdiati, itu menyatakan tidak pernah menulis pesan tersebut. Ya, jadi beliau memang dekan FMIPA, tetapi bukan dosen biokimia, karena di dalam narasi tersebut juga diklaim sebagai dosen biokimia. Meskipun beliau juga mengakui substansi atau maksud dari pesan berhenti tersebut positif, tetapi karena ia dicatut namanya, maka di sini yang dipermasalahkan adalah itu tidak berasal dari beliau. Itu klarifikasinya, Ana. Baik, kita undang kembali pendengar di 021352317238444545 atau di 3866712 via WhatsApp 081399399888. Anda yang memiliki kabar viral dan ingin diklarifikasi kebenarannya ya, bisa bergabung bersama kami. Ada Pak James di Bekasi. Selamat sore Pak James. Selamat sore. Silakan langsung dengan Bung Zek. Oke. Selamat sore Bung Zek. Selamat sore Bung Zek. Ya, silakan Pak James. Ya. Gini, saya dapat WA nih dari beberapa teman-teman yang dapat WA juga sih. Iya. Ada wawancara Dr. Siti Fadila dengan Ibu Rahma Sarita kalau nggak salah. Ya. Apakah benar vaksin Nusantara sudah disetujui sama WHO? Ya. Dan apakah benar vaksin Nusantara sudah bisa dipesan secara pribadi? Itu aja. Sudah bisa dipesan secara pribadi begitu ya? Baik, terima kasih Pak James. Ya, Bung Zek, kita terima lagi nih, ada Pak Budi di Padang. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore Bu. Baik. Iya, silakan dengan Bung Zek langsung. Selamat sore Bung Zek ya. Kita ini mau cek data nih Bung. Masalah Bung Zek kan membuat lembaga namanya Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Iya. Ini kira-kira pertimbangannya ini dari mana asal muasal data semboyan Mafindo ini? Siapa yang dibilang memfitnah Indonesia kan masyarakat? Pak Budi memiliki info viral tidak Pak Budi? Ada Bu. Iya, silakan. Kita menanyai sama orang pintar Bapak Jack nih, ya kan? Nah, saya mau nanya, ini kemarin saya ada BNPT bilang Brigjen Ahmad Safi. Ya. Bahasa Taliban itu bahaya katanya kan? Ya. Sesudah itu Bu, begini Bu, saya tanya lagi sama Bapak Brigjen ini. Polisi itu mana lebih bahaya daripada Taliban? Dia bilang bahaya. Baik. Benar atau tidak ini? Terima kasih Pak Budi di Padang. Ya, Bung Zek, saya simpulkan dulu. Tadi mendengar jelas tidak suara Pak James dari Bekasi, Bung Zek? Suaranya kurang jelas ya, mungkin bisa dibantu untuk disimpulkan. Iya, Pak James tadi mengatakan bahwa menerima kabar atau bentuk video wawancara vaksin Nusantara apakah benar sudah disetujui oleh WHO, begitu. Ibu Siti Nadia, kalau menurut Pak James tadi video yang diterima. Kemudian kalau Pak Budi di Padang mengatakan bahwa Taliban ini berbahaya, mendapatkan informasi seperti itu. Bagaimana Bung? Ya, Bung Zek. Halo, ya. Terkait dengan klaim bahwa vaksin Nusantara itu sudah setujui WHO, diterima oleh WHO, itu adalah informasi yang keliru ya, karena sebenarnya kan ini adalah vaksin yang masih dalam proses penelitian ya, uji klinis gitu. Jadi saya rasa ini tidak tepat kalau vaksin ini sudah diakui begitu oleh WHO. Kabar atau bentuk video wawancara vaksin Nusantara apakah benar sudah disetujui oleh WHO, begitu. Ibu Siti Nadia, kalau menurut Pak James tadi video yang diterima. Kemudian kalau Pak Budi di Padang mengatakan bahwa Taliban ini berbahaya, mendapatkan informasi seperti itu. Bagaimana Bung Zek? Ya, Bung Zek.
Halo, ya, terkait dengan klaim bahwa vaksin Nusantara itu sudah setujui WHO, diterima oleh WHO, itu adalah informasi yang keliru ya. Karena sebenarnya kan ini adalah vaksin yang masih dalam proses penelitian ya, uji klinis gitu. Jadi saya rasa ini tidak tepat kalau vaksin ini sudah diakui begitu oleh WHO. Karena semua vaksin yang sudah diakui di WHO itu sudah ada daftarnya ya. Jadi beberapa vaksin sudah dirilis seperti ada Pfizer, Moderna dan seterusnya. Itu yang sudah termasuk Sinovac ya, itu juga sudah mendapatkan katakanlah rekomendasi dari WHO. Jadi kalau vaksin Nusantara ini setahu saya itu belum masuk dalam daftarnya. Jadi sebaiknya untuk tidak dipercaya dulu. Demikian. Bagaimana dengan kabar Taliban berbahaya disampaikan Pak Budi dari Padang tadi? Ya itu mungkin maksudnya ke opini ya. Jadi kalau itu mungkin tidak bisa saya tanggapi gitu ya. Jadi prinsip masyarakat kalau ingin mendapatkan informasi tentang Taliban ya usahakan mengambil dari sumber-sumber yang terverifikasi, begitu aja. Baik, kita undang kembali. Silakan pendengar yang ingin mengklarifikasi informasi yang Anda terima melalui media sosial bisa telepon di 021 352 3172 384 4545 386 6712. Sambil menunggu pendengar yang ingin bergabung, kita klarifikasi lagi nih Bung Zek. Munarman kritis total, nasibnya memilukan. Ini sebelumnya pekan kemarin kita juga dapatkan kabar ini. Kalau dilihat dari videonya ini dari YouTube ya, Pena Istana akunnya, kemudian sudah sekitar 23.426 view per tanggal Juli begitu ya. Nah ini bagaimana penjelasannya, Bung Zek? Ya, ini sepertinya narasi Munarman kritis ini muncul dari beberapa akun ya. Kalau kemarin itu ada akun yang lain, ini sekarang muncul di akun YouTube Pena Istana, dan saat ini sudah di view 23.000 yang menyebutkan bahwa katanya Munarman kritis, jadi nasibnya sekarang sungguh memilukan. Nah, informasi ini sudah diklarifikasi sebagai informasi tidak benar. Yang melakukan penelusuran adalah tim dari seputar tangsel.com. Jadi pengacara Munarman, Pak Aziz Yazid, sudah menyatakan bahwa informasi itu tidak benar ya. Jadi kondisinya tidak dalam kondisi kritis seperti yang ada di dalam video tersebut. Demikian klarifikasinya. Baik, kita terima kembali ada Pak Raharjo di Yogyakarta. Selamat sore, Pak Raharjo. Selamat sore. Iya. Silakan langsung dengan Bung Zek. Iya. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Raharjo, ada informasi ya, silakan. Iya, ada pertanyaan dan saya mendengar dari medsos. Ini ini dari medsos mengatakan bahwa memakai masker itu kalau terlalu lama dan double masker itu mengurangi oksigen yang masuk pada paru-paru sehingga ada efek sampingan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah benar ada tentara Cina yang jutaan itu masuk ke Indonesia? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raharjo di Jogja. Iya Bung Zek, pertanyaan dari Pak Raharjo yang mengatakan mendapatkan informasi dari media sosial menggunakan masker terlalu lama ini bisa mengurangi oksigen dan ada efek sampingnya. Double masker juga demikian. Kemudian yang kedua yang ingin ditanyakan, tentara Cina Hal ini secara umum sebenarnya informasi yang menyebutkan bahwa menggunakan masker ini bisa kalau digunakan sangat lama itu tentu mungkin akan membuat orang jadi tidak nyaman ya. Tetapi prinsip ada beberapa jenis masker kan yang sering kita gunakan. Kalau yang mungkin yang paling kalau menurut penelitian ya, saya bacakan ini dari American Lung Association, itu yang menyebut bahwa
masker itu sebenarnya sudah didesain supaya penggunanya tetap bisa bernapas tanpa gangguan. Yeah. Namun terkecuali bagi masker N95. Jadi penggunaan dalam waktu yang lama itu bisa berpengaruh pada pernapasan pasien dengan masalah paru-paru. Jadi masker N95 kan yang biasanya digunakan oleh para dokter ya, oleh para nakes ya. Kalau yang kita gunakan kan bukan masker biasa. Jadi sebaiknya tidak perlu terpengaruh ya dengan narasi itu, karena masker yang kita gunakan ini sudah dilakukan penelitian itu aman gitu ya untuk digunakan. Baik, cukup menjawab Pak Raharjo ya. Ada Pak Rizal di Lampung. Selamat sore Pak Rizal. Halo, selamat sore. Silakan langsung dengan Bung Zek. Selamat sore Bung Jack. Ya, silakan Pak Rizal. Selamat sore Bung Jack. Ya Pak Rizal, ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya mau menanyakan ada 3 hal ini. Ya. Tadi yang ditanyakan Bapak yang sebelumnya yang tentang tentara Cina itu kan belum terjawab gitu. Ya. Belum terjawab. Kemudian saya mau nanyakan ada di sebaran di grup-grup WA ini ada digambarkan video seorang CRT mungkin pembantu rumah tangga yang terjadi, terus dia mengupload, dia akan mengatakan daging babi segala macam padahal dia menggunakan pakaian umat Islam gitu kan. Iya. Nah, apakah hal itu benar atau tidak? Itu sangat tersebar gitu loh. Dia kesannya dia merendahkan agama yang dianut sendiri gitu, seperti itu. Sebenarnya sebetulnya tidak ada yang dirugikan. Cuman kalau hal itu viral terus kan akan timbul fitnah, Mas. Baik. Nah, saya mau tanya apakah itu benar? Dan kemudian sama Ya. tentang pernyataan Menteri Pendidikan yang mengatakan bahwa tidak diperlukan vaksin untuk daerah yang PPKM zona 3 zona 1. Saya rasa itu benar atau enggak pendapat seorang menteri yang mengatakan tidak perlu vaksin gitu pada waktu dia kayaknya waktu dia dengar pendapat di DPR kalau ngelihat dari lokasi gedung. Bentuknya gitu, video atau tulisan ini? Video juga ya. Video. Baik. Iya, ya. Yang pernyataan tentang tentara Cina itu juga video itu. Baik. Ya. Sudah itu saja? Iya, Baik. hal itu. Terima kasih Pak Rizal. Selamat sore. Ya Bung Zek, tentara Cina jutaan masuk Indonesia yang pertama, kemudian yang kedua sebaran ada di grup WhatsApp. Asisten rumah tangga menggunakan jilbab tetapi menjelek-jelekan muslim dengan mengkonsumsi mungkin ya daging babi. Kemudian yang ketiga pernyataan Mendikbud tidak diperlukan vaksin bagi masyarakat yang tinggal di level 3. Informasi ini melalui video kalau disampaikan Pak Rizal. Bagaimana kebenarannya Bung Zek? Ya baik, yang pertama terkait dengan jutaan tentara ya, tentara Cina ya. Tentara Cina. Ya, itu memang narasi yang beberapa kali muncul ya, tetapi tentu saja itu adalah narasi yang sesat ya. Kita sudah mendibang ada beberapa isu-isu terkait datangnya tentara Cina itu sejak beberapa tahun yang lalu ya. Jadi sebagai contoh misalnya ini saya bukakan informasi dari situs terpecox.id yang katanya bilang pemerintah Cina akan kirim 250 juta tentara merah ke Indonesia. Ini muncul di bulan Mei 2020 dan ini adalah informasi sesat ya, karena ini adalah narasi yang sebenarnya judulnya sama sekali tidak ada sumbernya sama sekali. Ya hanya mencatut fotonya Xi Jinping ya, dari pemimpin di sana, di Presiden Cina ya. Itu juga tidak ada faktanya sama sekali. Kemudian juga sempat juga muncul adanya narasi tenaga kerja Cina berpostur tubuh layaknya tentara tiba dengan pesawat GA-95. Ini juga sempat muncul di tahun 2016 gitu. Nah ini juga narasi yang narasi yang menyesatkan begitu. Jadi banyak informasi-informasi yang sebaiknya nanti bisa diklarifikasi dulu ya terkait hal ini. Jadi itu kesimpulannya sih tidak ada sama sekali bukti yang bisa mendukung narasi jutaan tentara Cina itu dikerahkan di Indonesia. Kemudian yang kedua tadi saya agak kurang jelas tadi tentang apa ya? Ya, ada beredar bentuk video WhatsApp bahwa asisten rumah tangga ini menjelek-jelekan postur tubuh layaknya tentara tiba dengan pesawat GA-95. Ini juga sempat muncul di tahun 2016 gitu. Nah ini juga narasi yang menyesatkan begitu. Jadi banyak informasi-informasi yang sebaiknya nanti bisa diklarifikasi dulu ya terkait hal ini. Jadi itu
kesimpulannya sih tidak ada sama sekali bukti yang bisa mendukung narasi jutaan tentara Cina itu dikerahkan di Indonesia. Kemudian yang kedua tadi saya agak kurang jelas tadi tentang apa ya? Ya, ada beredar bentuk video WhatsApp bahwa asisten rumah tangga ini menjelek-jelekan Muslim. Padahal menurut Bapak tadi menggunakan jilbab begitu. Apakah memang sering video seperti ini beredar? Ya, saya sendiri belum mendapatkan ya video itu, jadi saya belum bisa menanggapi langsung. Tetapi apakah sering video semacam ini beredar? Sepertinya kok tidak ya. Jadi, ya semoga mungkin kalaupun ada itu adalah oknum gitu, tetapi perlu kita verifikasi dulu nanti apakah ini benar-benar video asli ataukah sebenarnya editan begitu. Baik. Lalu yang ketiga tadi apa ya? Iya, Mendikbud tidak mengatakan tidak diperlukan vaksin untuk zona level 3 dalam bentuk video yang diterima. Oh iya, tentang masalah vaksin ya. Jadi yang dimaksud tidak diperlukan vaksin itu adalah begini, bagi daerah yang PPKM-nya itu level 1 sampai 3, maka tatap muka itu sudah bisa ditawarkan kepada orang tua siswa tanpa harus mensyaratkan vaksinasi kepada si siswa ya. Tapi syaratnya tentu kepada semua gurunya sudah vaksinasi begitu. Itu yang saya dapat yang bisa kita baca ya dari berita terkait dengan pernyataan dari Mas Menteri Pak Nadiem terkait dengan masalah ini. Baik, jadi informasinya benar, tetapi untuk tenaga pendidiknya harus divaksin begitu ya Bung Zek ya? Tetap harus divaksin ya Mas, karena kan saat ini saya sudah mulai juga program vaksinasi untuk yang siswa 12 tahun ke atas ya, dan kemungkinan juga nanti akan disusul dengan yang 12 tahun ke bawah gitu. Baik, kita terima kembali ada Bu Dinda di Bogor. Selamat sore Bu Dinda. Selamat sore Mbak Ana. Ya, silakan langsung dengan Bung Zek. Selamat sore Bung Zek. Ya, silakan Bu Dinda. Iya, kabar baik Bung Zek ya. Iya, silakan. Agak kurang clear ini Mbak Ana ya. Iya, silakan Ibu. Bung Zek, ada 2 pertanyaan. Status WhatsApp. Dalam hal ini status WhatsApp, dalam hal ini mungkin status WhatsApp kita gitu, itu menunjukkan bahwa bisa mencuri rekening bank. Iya. Jadi intinya mungkin rekening bank kita bisa dicuri dengan status WhatsApp kita, mungkin seperti itu ya Mbak Ana ya. Iya, tetapi tidak mencantumkan rekening bank, hanya status WhatsApp saja. Iya, hanya status WhatsApp. Baik. Status WhatsApp kita gitu itu bisa terdetek mungkin seperti itu. Kemudian yang pertama, yang kedua, Mensos marah-marah karena terima laporan dan datang ke lokasi bahwa ini video ya Mbak Ana ya di WA Group. Marah-marah karena 3.000-an penerima bansos tidak tidak menerima begitu. Iya. Bung Zek, suaranya hilang. Bung Zek, selamat sore. Bung Zek, halo. Baik. Ya, silakan. Itu saja ya. Baik, terima kasih Bu Dinda. Selamat sore. Kemudian ada Pak Adi di Jakarta. Pak Adi di Jakarta. Selamat sore Pak Adi. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bung Zek. Tadi Bung Zek bilang itu kayak penggunaan tentara Cina itu informasi sesat. Iya. Dikit-dikit dia bilang informasi sesat. Diselidiki dulu Pak. Itu benar terjadi. Banyak orang-orang Cina yang dari Cina itu menikahi orang-orang di Jawa Barat, orang di Jawa Barat. Mereka supaya mereka bisa mukim. Baik. Mereka menikahi jadi jangan sedikit-sedikit sesat. Sesat itu kenyataan kok Pak. Ada lagi yang ditanyakan lainnya Pak Adi? Ya, hati-hati bicaranya. Itu Pak. saja. Baik. Terima kasih Pak Adi sudah bergabung bersama kami. Bung Zek, Bu Dinda tadi menanyakan apakah benar status WhatsApp yang kita buat begitu ya diposting bisa mencuri rekening bank kita. Ini yang pertama Bung Zek. Kemudian yang kedua, Mensos marah-marah karena 3.000-an penerima bansos tidak menerima bansos tersebut. Justru Bung Zek, bagaimana tanggapannya? Baik ya, yang pertama terkait dengan dari Bu Dinda ya, mohon maaf. Saya dengan narasi-narasi yang tidak jelas sumbernya gitu Mbak Ana. Baik, ya pendengar, Anda yang ingin bergabung masih kami nantikan. Silakan di 0213523172 atau di 3844545 3866712.
Ada Pak Anton di Pariaman. Selamat sore Pak Anton. Halo Pak Anton. Ya, sayang sekali terputus Pak Anton. Silakan bisa bergabung atau telepon lagi ke 0213523172 atau 3844545. Ini ada kabar lagi Bung Zek. Foto gadis remaja tewas dibuang pacarnya ke sungai. Gadis remaja dibuang pacarnya ke sungai, hamil 6 bulan dan tangannya diikat, ditemukan tewas mengapung. Bagaimana dengan kabar ini Bung Zek? Nah, ya, jadi ini sempat beredar di Facebook ya, seolah-olah ini ada sebuah foto, ada perempuan yang sedang tergeletak itu ya di selokan, dinarasikan sebagai korban pacaran. Jadi gadis remaja yang dibuang pacarnya ke sungai. Padahal faktanya tidak demikian. Jadi faktanya ini adalah foto lama perempuan di Filipina, jadi tidak di Indonesia. Itu perempuan sedang tertidur di parit karena merasa kepanasan dan mencari tempat yang lebih dingin ya. Jadi kejadiannya tidak di Indonesia dan tidak terkait dengan pacaran karena perempuan tersebut juga tidak meninggal, jadi dia masih hidup, cuma memang sempat difoto oleh orang sedang berada di dalam selokan di parit ya, seolah-olah sedang meninggal. Ya. Itu klarifikasinya. Nah, ini agak lucu sebenarnya maksudnya. Tidur disangka meninggal begitu ya, dibuat beritanya maksudnya. Baik. Hati-hati berarti kalau tidur ya Bung Zek ya, jangan sampai disalahgunakan oleh oknum-oknum begitu ya. Baik. Ya, Bung Zek, sebaiknya kalau tidur di tempat yang sepatutnya lah, jangan diselokan. Baik. Ada Pak Jono di Jakarta. Selamat sore. Ya, selamat sore Bu. Silakan langsung dengan Bung Zek. Saya menanyakan kepada Bung Zek ini mengenai kasus Pak Muldoko dan Luhut Binsar Panjaitan. Iya. Yang sebelumnya diajak. Baik, sayang sekali terputus Pak Jono. Bisa telepon lagi ke 0213523172, 3844545 atau di 3866712. Iya Bung Zek, kita bahas kembali sambil menunggu pendengar yang ingin bergabung dengan foto narasi atau judulnya Safia Firozi, salah satu dari 4 pilot wanita angkatan udara. #Afghanistan dirajam sampai mati oleh Taliban. Bagaimana kebenaran berita ini? Ya, narasi bahwa yang menyebut bahwa seorang pilot Angkatan Udara Afghanistan bernama Safia Firozi meninggal karena dirajam Taliban, itu adalah konten yang salah. Karena faktanya yang waktu itu dirajam, itu namanya adalah Farkunda Maliksada yang dituduh membakar Al-Quran di Afghanistan pada Maret 2015. Meskipun dalam penyelidikan resmi tidak ditemukan bukti bahwa Farkunda telah membakar Al-Quran. Jadi terkait dengan Safia Firozi sendiri, jadi Safia Firozi ini memang seorang pilot yang ada di Afghanistan, tetapi tidak ada berita sama sekali yang kredibel yang menunjukkan bahwa Firozi terluka atau terbunuh pada saat kabar tentang peristiwa rajam itu dipublikasikan. Jadi informasi tadi itu tidak bisa dipercaya. Demikian. Baik, kita terima kembali pendengar yang sudah bergabung. Ada Pak Muhammad di Serui. Selamat sore Pak Muhammad. Halo, selamat malam waktu Papua ini. Selamat malam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Muhammad. Waalaikumsalam. Ini Banjek ini. Saya mau tanya, ini ada beredar di Serui ini tentang virus corona, apa betul itu bisa menular melalui perantara makanan gitu? Terutama lewat sayur-sayuran. Kasihan di sini pedagang-pedagang sayur-sayur itu lagi mengeluh sayur mereka nggak laku karena ada hoax yang beredar kalau corona itu bisa tertular melalui sayur-sayuran. Iya, kabarnya ini dari mulut ke mulut atau ada teksnya juga via WhatsApp, Pak Muhammad? Dari mulut ke mulut sih. Baik, itu saja ya. Yo, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Udin di Boyolali. Selamat sore Pak Udin. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan unik lagi nih Bung Zek, nantikan. Ayo, apa? Ibu saya Ana, Bapak Septaji Ekonograha Mafindo, alhamdulillah semangat. Sebenarnya apakah benar ada taksi online yang bisa terbang itu ada? Apakah benar ada? Demikian, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selalu unik Pak Udin ya, Bung Zek. Tapi sebelum ditanggapi Pak Udin, Pak Muhammad dulu. Wabarakatuh. Ya, selalu unik Pak Udin ya, Bung Zek. Tapi sebelum ditanggapi Pak Udin, Pak Muhammad dulu ini. Diserui virus corona menular perantaranya melalui makanan sayur-sayuran. Benar atau tidak? Atau ada kabar ini sebenarnya, Bung Zek?
Begini ya, kalau ini kan mungkin bukan hanya di Serui ya, mungkin banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa makanan itu menjadi salah satu sarana untuk penularan COVID-19 ya. Jadi ini sebenarnya waktu itu sudah dijelaskan oleh beberapa dokter, salah satunya adalah Dokter Adam Prabata ya. Jadi beliau itu membuat tulisan yang menjelaskan bahwa ada sebuah artikel yang tweet ya kalau tidak salah atau di Instagram yang menjelaskan apakah COVID-19 bisa menular melalui makanan. Jadi beliau menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa COVID-19 dapat menular melalui makanan atau minuman. Jadi sebaiknya masyarakat tidak perlu takut berlebihan ya untuk memesan makanan ataupun minuman. Tetapi tentu yang namanya hati-hati tetap tentang kebersihan tetap penting. Cuma jangan kemudian menjadi paranoid. Itu saya rasa itu bisa dicek di akun Twitternya @adamprabata. Ya. Baik, terjawab. Kemudian ya. Tadi yang Pak Udin apa ya? Apakah benar ada taksi online yang bisa terbang? Oh iya, ya. Jadi begini, kalau taksi online yang bisa terbang itu mungkin yang dimaksud adalah semacam prototip ya. Di Dubai itu memang ada rencana menggunakan taksi yang menggunakan kayak semacam drone tapi skalanya lebih besar gitu ya. Itu akan digunakan di sana gitu ya. Saya lupa namanya apa ya, tapi saya pernah lihat videonya gitu, dan itu ke depan akan digunakan kayak menjadi semacam entah itu kendaraan pribadi ataupun mungkin yang model semacam taksi. Jadi secara teknologi sih mungkin sudah ada ya, tetapi kalau di Indonesia mungkin masih jauh begitu. Itu sih kalau misalnya nanti Pak Udin misalnya mau cari-cari, nanti bisa cari sebentar. Saya kasih linknya ya sambil cari informasinya, referensinya. Baik, iya sambil mencari referensinya, Bung Zek mungkin apa yang disampaikan kepada pendengar Pro 3 RRI ketika mendapatkan kabar viral dan belum tentu kebenarannya, dan diceknya di mana, Bung Zek? Ya baik, masyarakat, para pendengar radio yang saya hormati, ketika mendapatkan sebuah informasi yang kita ragukan, perlu kiranya kita untuk melakukan verifikasi, tabayun, supaya kita tidak menjadi korban dan kemudian juga ikut menyesatkan atau merugikan orang lain. Jadi silakan ketika mendapatkan pesan di WhatsApp ataupun di media sosial seperti Facebook, Instagram, coba cek dulu, ceknya kemana. Nah kalau Mapindo, kami punya situs namanya turnbackhoax.id, kemudian juga ada situs namanya cekfakta.com, ini kerjasama kami dengan 24 media online. Kemudian juga situs-situs resmi ya seperti RRI Koide, kemudian juga tempo.co, kompas.com itu juga menyediakan banyak artikel ya tentang cek fakta, tentang isu-isu yang berpotensi meresahkan masyarakat. Dan tentu saja setiap hari Sabtu jam 17 waktu Indonesia Barat itu kita ada program cek fakta kerjasama antara RRI Pro 3 FM dengan Mapindo. Kita akan bahas hoax sepekan terakhir. Begitu, Hana. Baik, referensinya sudah ketemu, Bung Zek? Nanti Pak Udin belum, saya lagi cari videonya. Baik. Belum ketemu. Kalau begitu nanti saya ketemu minggu depan ya saya kabarkan ke Pak Udin. Baik, terima kasih Bung Zek waktunya bersama Pro 3. Kita akan bertemu kembali insya Allah pekan depan ya. Sehat selalu. Assalamualaikum, selamat sore. Ya pendengar, baru saja kita berbincang bersama dengan Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Mafindo, Septiaji Eko Nugroho atau yang lebih akrab kita panggil Bung Zek. Anda bisa bergabung kembali dalam program Cek Fakta untuk membahas sejumlah kabar viral di berbagai platform media sosial yang Anda terima selama sepekan terakhir. Tetaplah bersama kami.